Baik, saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil ya dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Matius 2 Matius 6 ayat 19 sampai ayat 21 demikian bunyinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, hari ini topiknya kita ambil dari ayat yang ke-21. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, ini adalah ajaran atau khotbah daripada Yesus Kristus ketika dia melihat orang Yahudi datang kepada dia, begitu banyak datang ya, dari Yerusalem, dari seberang Yordan, dari yang sebelah utara Galilea. Jadi mereka berkumpul di daerah Kapernaum gitu. Nah, Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit. Kalau saudara melihat di pasal yang kelima, oke? Okay? Nah, khotbah Yesus di bukit ini ya sangat banyak pengajaran-pengajaran yang indah tentang moral terutama ya, tentang bagaimana harus hidup sebagai orang yang percaya. Nah, khotbahnya ini tentu ditujukan kepada orang Yahudi pada masa itu. Nah, saudara-saudara, nah Yesus dia mengetahui keadaan bangsanya sendiri yang sudah ribuan tahun mereka tidak memiliki pemerintah, tidak memiliki raja atau memiliki kerajaan, tapi mereka dikuasai oleh bangsa lain atau dijajah oleh bangsa lain. Ribuan tahun mereka dijajah, dikuasai dan sebagainya. Ya, hidup mereka menderita, susah. Kenapa? Ya karena dijajah oleh bangsa lain. Lalu kenapa mereka dijajah? Nah, persoalannya karena umat Israel ya berdosa, ya tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan bangsa lain untuk menguasai mereka sampai di zamannya Yesus Kristus. Kan begitu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, pada waktu mereka datang kepada Yesus, tentu mereka ingin mendengar, ya mau dengar tentang Yesus ini sudah banyak berkhotbah Yesus melakukan mujizat dan sebagainya. Jadi ingin tahu ini apakah betul Mesias? Apakah dia ini benar-benar yang diutus oleh Allah Bapa untuk mereka supaya mereka bisa mengangkat dia menjadi raja, mendirikan kerajaan Daud kembali. Kan begitu. Apa yang terjadi, saudara? Nah, kalau kita lihat khotbahnya itu ya, khotbah Yesus itu diawali dengan kata berbahagialah kamu. Kalau saudara perhatikan katanya, kalimat daripada Yesus ya, isi khotbahnya ya berbahagialah kamu. Blessed are they. Kenapa dia mengatakan kalimat yang atau khotbah kalimat pertama berbahagialah kamu. Nah, ini adalah mengindikasikan kepada kita ya, Yesus datang membawakan satu perubahan, mau memberikan satu hidup yang apa? Bahagia dong. Siapa yang tidak mau hidup bahagia? Ada yang tidak? Enggak ada. Semua manusia ingin hidup bahagia, happiness kan gitu. Saya mau hidup bahagia, kan begitu. Tetapi apa yang terjadi?
manusia bukan hidup bahagia, hidup penuh dengan penderitaan. Ya, satu generasi demi satu generasi. Nah, kalau saudara melihat khotbahnya kan, berbahagialah kamu yang siapa? Mereka yang bagaimana? Mereka yang miskin di dalam roh. Apa maksud miskin dalam roh? Nah, miskin dalam roh itu artinya ya, mereka itu adalah istilah kalimat yang Yesus pakai itu ya, menggambarkan kondisi mereka itu ya tak berdaya, tetapi mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Nah itu, yang miskin ya dalam roh, karena mereka yang mempunyai kerajaan. Nah, orang yang miskin roh punya kerajaan, maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda, tapi yang memiliki harta surgawi, dan mereka yang bisa memiliki kerajaan surga. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab, sangat jelas ya, saudara-saudara ya, bahwa Yesus ingin mengajar mereka, tentu ini juga bisa aplikasikan kepada kita sebagai orang Kristen ya. Di ayat 19, mari kita lihat, kita kembali ke ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Saudara, mengumpulkan harta ya, cari uang curang, kumpul harta, kumpul harta. Kalau kumpul harta itu, kalau saya ibaratkan seperti orang kumpul rongsokan. Dia kumpul sana, cari sana, dia kumpul sudah banyak dijual, kan gitu kan, istilahnya kan. Nah, kita mengumpulkan harta artinya hidup manusia ini hanya cari uang terus. Kalau you cari uang terus, Yesus mengatakan, you kumpul harta, iya akan dimakan oleh ngangkat. Akan dirusak oleh apa? Oleh karat. Kemudian pencuri datang untuk mencuri hartamu. Kan gitu. Nah, di dalam konteks ini, saudara-saudara, ya, Yesus ingin mengajar supaya kita itu mengumpulkan harta di surga. Nah, ayat yang ke-20 kan, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusak, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kan gitu. Nah, saudara, di dalam apa yang Yesus ingin ajarkan kepada kita, memang dia mengajar supaya kita mengumpulkan harta di surga. Nah, kita akan lihat dulu ya, bahwa di dalam konteks ini, Tuhan Yesus tidak melarang, nah, tidak melarang orang mencari uang. Harus perhatikan. Oke, tidak melarang orang mencari uang atau mendapatkan harta. Sama sekali tidak. Oke. Nah, kita bisa lihat apa yang dicatat di Alkitab. Pada zaman-zaman dulu, khususnya nenek moyangnya orang Israel. Bapak Abraham. Siapa yang tidak kenal Bapak Abraham? Tuhan panggil dia dari Irak menuju ke tanah Kanaan. Saudara tahu, Bapak Abraham itu sebenarnya orang yang berada, keluarga yang berada di Iran. Nah, dia bawa hartanya, bawa istrinya, bawa keponakannya Lot, mereka pergi menuju satu negeri yang dia nggak tahu, nggak kenal. Pergi ke Kanaan. Saudara tahu, sampai di tanah Kanaan, dia itu nggak tinggal satu tempat, pindah, pindah, pindah sana, pernah ke Mesir, pernah ke selatan dan sebagainya, menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan. Tetapi hartanya bertambah, ternaknya beranak-beranak bertambah. Nah, dia dikatakan sebenarnya orang yang berduit, orang yang punya harta. Dia punya harta, punya ternak, dia juga banyak hamba-hamba yang bersama dengan dia juga banyak uang, perak, dan emas. Kemana dia pergi? Dia bawa hartanya.
Kemana dia tuju? Semua hartanya dia bawa gitu kan. Ya enggak? Nah, saudara-saudaraku. Jadi Allah tidak melarang nenek moyang Yahudi memiliki harta. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi Ishak, Ishak mendapatkan warisan bertambah banyak lagi hartanya. Kemudian Ishak punya warisan diberikan kepada Yakub. Tetapi Yakub, saudara, dan sama saudaranya Esau, ya masing-masing mereka sudah menikah dan pastilah orang tuanya ada memberikan harta masing-masing kepada mereka ya. Ya sebagai orang-orang nenek moyang orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat Yakub, ya kan dia pergi ke rumahnya Laban mendapat istri, ya dia nggak dapat apa-apa dari orang tuanya dan dia pergi sana bekerja berpuluh-puluh tahun bekerja untuk mertuanya dapat istrinya. Ada? Kemudian Tuhan memberkati dia banyak binatang, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Dan dia bawa lagi hartanya. Hartanya apa? Semua binatangnya, anak-anaknya, semua isi dia bawa kembali pulang ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kesimpulan kita bahwa nenek moyang orang Israel sebenarnya adalah termasuk orang yang berduit, orang yang kaya. Nah, Tuhan tidak melarang orang mencari uang, bekerja supaya mendapat harta. Tidak. Tetapi saudara, tujuan hidup mereka bukan semata-mata mengumpulkan harta di bumi ini. Tidak. Tetapi tujuan mereka adalah selalu apa? Nah, kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Dan menanti. Nah, menanti apa? Janji Tuhan yaitu sebuah tanah perjanjian. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara, setelah Yakub ini punya anak yang kedua, 12 suku itu yang tinggal di Mesir, kan begitu kan? Mereka berkembang begitu pesat. Ya, jutaan penduduk, jutaan ya, populasi jutaan. Dan kemudian Musa membawa mereka keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Setelah mereka menguasai tanah perjanjian, saudara mereka hidup lebih tenang. Kenapa? Ya, karena mereka tinggal di tanah yang Tuhan berikan. Tenang dalam arti ya punya tanah sebagai warisan di mana mereka harus mengelolakan tanah itu. Memang ada hal-hal tertentu yang mereka harus lakukan juga. Mereka selalu berperang dengan musuh-musuhnya, selalu menang, selalu menang dan menang. Akhirnya apa? Tanahnya makin lebar, makin lebar, makin lebar. Karena musuhnya kalah kan? Nah, setelah mereka menguasai tanah Kanaan, hidupnya juga tenang gitu ya. Kemudian punya raja dan sebagainya. Tetapi, saudara, Alkitab mengatakan mereka itu meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Bangsa lain menguasai tanah mereka, habislah mereka, kan begitu. Nah, sampai di zaman Tuhan Yesus. Nah, sampai zaman Tuhan Yesus tuh. Nah, orang-orang Israel yang masih ada tinggal di tanah Kanaan atau tanah Israel, ya ada sebagian yang hidupnya susah. Ada sebagian yang hidupnya lebih baik dari yang lain atau mengatakan kaya. Nah, zaman Yesus ada orang kaya, ada. Zaman Yesus lebih banyak orang yang sengsara dan miskin yang selalu datang untuk mendengarkan Yesus khotbah. Dan mereka miskin yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, jadi dalam masa di zaman Yesus, saudara, ada orang-orang yang kaya loh. Nah, saya kasih contoh ya. Oke. Ada waktu Tuhan Yesus pergi ke Jericho. Di sana di Jericho ada seorang kepala pemungut cukai namanya Zakius. Nah, siapa nggak tahu kalau udah jadi pegawai bea cukai pasti kaya raya ya. Apalagi yang ada di Indonesia ini kan. Wah, kalau jadi pemungut cukai di airport maupun di pelabuhan atau di mana-mana, wah, pegawainya pasti kaya raya punya orang ini kan. Ya, Zakius kepala cukai kan gitu. Dia kaya. Tapi satu hari Alkitab mengatakan dia mendengar Yesus datang ke Jericho.
Dia ingin tahu siapa Yesus kan gitu. Lalu dia pergi ke sana mau melihat, tetapi dia nggak bisa lihat Yesus karena dia pendek. Alkitab bilang dia pendek. Tapi saking dia ingin tahu, dia naik pohon. Bayangkan pejabat tinggi naik pohon. Ya enggak? Dia nggak peduli. Aku mau lihat Yesus. Aku naik pohon. Lalu lihat pohon, dia baru bisa lihat Yesus. Tapi Yesus tahu, Yesus melewati di bawah pohon itu, ya kan? Dan dia melihat, Sakyus katanya, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Wah, dia cepat-cepat turun, cepat turun. Mari Tuhan Yesus, silakan datang di rumah saya. Lihat, bayangkan, dia ketemu Yesus, hatinya senang nggak? Oh, sudah senang sekali. Dia bilang, please, mari ke rumahnya anak. Nah, sampai di rumah apa yang terjadi, saudara? Satu perubahan terjadi. Dia berdiri dan berkata, Tuhan katanya, dari setengah kekayaan saya, harta saya, akan saya berikan kepada orang miskin. Dan seandainya ada seseorang yang saya peras, ya ambil uangnya, saya akan balikin 4 kali lipat. Yesus bilang, wah, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, orang kaya ini. Dan Yesus mengatakan, dia pun adalah anak Abraham. Apa maksudnya ya? Oh, Sakyus itu orang Yahudi yang dibenci oleh orang. Kenapa? Jadi pemungut cukai yang suka meras bangsanya sendiri. Kata kutip meras ya, ambil cukai gitu. Jadi dia nggak, orang-orang nggak senang sama dia. Orang marah sama dia. Jadi orang-orang Farisi bilang, kenapa Yesus pergi ke rumah orang berdosa? Yesus berkata, anak manusia datang bukan mencari orang yang benar kan? Mencari apa? Mencari orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi dari ayat ini ya, dari cerita ini ya saudara-saudara, kita lihat bahwa orang kaya pun bisa bertobat percaya kepada Tuhan. Memang ada Tuhan mengatakan, sulit bagi orang kaya masuk surga, kan gitu. Lebih mudah unta masuk kepada lubang jarum, ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya begini, banyak orang-orang kaya tidak mau percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena konsep hidupnya pikir kumpul duit, kumpul duit, kumpul uang hanya untuk di bumi ini. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Itu. Nah itu masalahnya. Bukan berarti orang kaya nggak bisa bertobat percaya. Bisa. Ini contohnya Sakyus gitu loh. Tapi mayoritas kita bilang lebih banyak. Nah, yang percaya, orang percaya yang kaya sedikit. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saudara tahu, keluarga Yesus orang kaya nggak? Sederhana. Yusuf, tukang kayu. Enggak. Padahal dia itu dari keturunan raja. Seharusnya kaya kan? Punya harta, punya warisan. Tapi dia pindah ke Nazaret mereka. Yusuf jadi tukang kayu. Sederhana. Saudara tahu Petrus keluarga kaya nggak? Tidak. Tukang apa? Nelayan. Nelayan. Bukan nelayan yang sekarang yang punya modal besar, punya kapal. Dia punya perahu kecil. Nelayan biasa. Sederhana. Saudara tahu? Paulus. Keluarga apa? Keluarga orang kaya. Oh, Paulus. Makanya saudara kita lihat ya. Banyak orang-orang Yahudi ya. Yang merantau ke luar negeri. Atau yang imigran ke negara lain ya. Itu hidupnya lebih baik daripada yang mereka tinggal di tanah air mereka sendiri. Paulus salah satu contohnya. Dari Tarsus. Tarsus di mana? Tarsus itu Turki. Turki Selatan. Orang kaya. Kenapa bisa katakan kaya? Paulus bisa sekolah di Yerusalem dan gurunya besar itu adalah Gamaliel. You bisa bayangkan. Kalau orang Yahudi bisa kirim anaknya sekolah di Yerusalem, itu orang kaya.
punya kitab suci, itu orang kaya yang bisa beli. Orang miskin bisa beli? Tidak mungkin bisa beli. Nah, jadi ada yang kaya juga ada yang miskin, kan begitu. Saudara tahu Titus bukan Titus, saya koreksi. Timotius. Oke, Timotius memang mereka orang cinta. Nah, Timotius ini juga emaknya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Saudara tahu nggak? Dia juga keluarga kaya. Kenapa bisa kaya? Karena dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bayangkan, di rumahnya punya kitab suci. Berarti orang kaya. Yang punya kitab ini bisa beli orang kaya. Timotius. Tapi Timotius akhirnya kan ikut Paulus. Membantu Paulus menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau melayani Tuhan. Nah, sudah, memang masih banyak lagi ya orang-orang yang kaya, orang Yahudi. Tapi juga lebih banyak mereka adalah orang yang miskin. Yang menanti seorang raja datang. Supaya mereka bisa hidup lebih baik. Kan begitu. Nah, kita kembali ke teks kita. Saudara-saudara ya. Nah, Yesus di sini ya mengingatkan kita, ya kan? Ya, mengingatkan kita, mengajar kepada kita, saudara-saudara, ya, bahwa Tuhan ingin supaya bangsanya itu fokus hidupnya bukan hanya tertuju kepada mencari uang dan mengumpul harta di bumi ini. Ya, semua itu akan berlalu ya. Ya, akan berlalu, akan dimakan dengan, akan rusak dan akan diambil orang, akan dicuri orang. Memang kecenderungan hati manusia, saudara-saudara, di bumi ini, kecenderungan hati manusia apa? Manusia ini di bumi ini mau mencari hidup yang lebih baik. Itu semua mau cari hidup. Ya, mau cari kebahagiaan dari materi. Itu kecenderungan manusia loh. Manusia yang berdosa. Ya, karena itulah kita lihat manusia ingin yang punya keahlian, yang punya kepintaran. Mereka mau kumpulkan uang, mau kumpulkan harta, cari uang, cari uang. Kalau sudah ketemu uang, sudah mendapat uang, oh, begitu mudahnya mendapat uang, waduh, itu hatinya manusia ini sudah. Kalau Anda dari sekarang masih susah, berdagangnya susah, untungnya susah, tetapi satu hari, saudara, dagang Anda itu laris, wah dapat uangnya seperti muka kerancu. Anda akan apa? Saudara bilang, wah cuannya luar biasa. Nah, ada satu jemaat dulu di Gepembri ya, mertuanya rajin sama istrinya ke gereja. Ya, dia bilang saya, musuh saya bilang, itu mantu saya tuh luar biasa loh. Pertama kali dia buka itu breaktop. Tahu breaktop nggak? Dia cerita sama saya. Si Joni katanya, sekali buka katanya. Waduh, booming. Orang begitu berbaris. Antri beli, Pak. Saya masih ingat tuh. Mau beli rotinya, antri. Dia bilang, musuh katanya. Itu si Joni katanya. Dia panggil Joni katanya. Itu uangnya seperti keran. Itu betul. Benar. Bayangkan bikin roti ya. Itu cuannya begitu besar. Nah, kalau orang ya sudah cuan begitu ya. Ya, apakah dia masih mengutamakan Tuhan? Nah, saya tidak tahu. Itu pribadi setiap orang. Tapi kecenderungannya, Saudara, kalau orang sudah melihat uang itu mengalir begitu deras, hatinya udah sedikit bisa berubah ya, Saudara-saudara. Kenapa mengatakan demikian ya? Karena begini, Saudara-saudara. Itu setan itu licik sekali. Dia ingin menghancurkan orang paling gampang dengan money, uang atau perempuan. Itu. Nah, kecenderungan manusia adalah ingin mencari harta untuk memuaskan hawa nafsunya. Apalagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Wah, kenapa? Uang itu diibaratkan seperti dewa. Kalau di Alkitab mengatakan mamon, dewa. Ya kan? Nah, apalagi di dalam konsep orang Tionghoa, itu hidup manusia di bumi ini harus hidup apa? Harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya kan gitu kan?
Harus cuan loh. Nggak boleh miskin. Kalau miskin kita dianggap orang yang gimana? Rendah, dihina, dan sebagainya. Tapi kalau kamu punya uang, oh, kamu akan jadi raja. Dihormati, banyak kawan dan sebagainya dan sebagainya. Ya memang kalau di Tiongkok saudara bisa lihat di YouTube ya, orang yang punya duit banyak itu, oh dia bagi-bagi uang tuh bagi dia nggak ada masalah. Karena uang terlalu banyak. Bagi dia uangnya, tapi hidupnya begitu untuk menyenangkan. Ya, kenapa? Mengumpulkan uang hanya untuk sementara. Mereka nggak ngerti itu sementara. Ya, mereka tidak memikirkan mencari hal-hal yang kekal itu nggak ada. Ya kan? Nah, Alkitab dengan jelas yang mengatakan ya bahwa mereka mencari uang seperti mencari apa? Seperti uang itu digambarkan adalah mamon, gold, mamon, ya kan? Bagi orang Tionghoa juga jelas harus cien, semua cien. Kenapa? Mereka punya konsep gini, tidak ada cien, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kamu nyecian, kamu bisa lakukan apa? Wah, jadi dewa itu jadi ya. Jadi, nah kenapa? Mereka punya konsep sudah tertuju kepada dunia ini, hanya kepada dunia ini. Maka itu di rumah orang Kristen beda dengan di rumah orang yang non Kristen. Kalau di rumah orang Kristen, dia memakai kata fuk itu selalu menuju ke atas hurufnya. Tapi kalau orang non-Kristen, fuk itu terbalik. Perhatikan. Ada kata karakter fuk itu dia balikin. Cik, kenapa dibalikin? Karena fuknya yang hanya sementara di dunia ini. Tapi kalau kita fuk itu harus tien fuk. Tien itu adalah berkat dari langit, dari surga. Itu yang harus tien, itulah yang kekal seharusnya kan. Fuk, kata fuk itu huruf fuk itu ya. Tapi kalau saudara perhatikan ya, kalau udah terbalik, enggak, saudara udah tahu itu. Oh, konsepnya itu dunia, 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 dunia. Nah, apa yang Yesus katakan jelas? Semua akan apa? Dimakan mengingat dan karat dan akan pencuri akan datang untuk mencuri. Dan semuanya akan berlalu satu hari nanti. Nah, saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan di pengkhotbah mengatakan bahwa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ada. Di Timotius 1:6 mengatakan akar semua kejahatan adalah apa? Bukan uang, cinta. Jangan terbalik. Ya, cinta uang. Uang tidak jahat. Nah, saudara-saudara, uang itu baik. Nah, hanya orang yang cinta. Nah, kata cinta ini, ya kan? Kita mencintai Tuhan. Kalau gitu kan, hati kita mencintai Tuhan ya kan. Nah, kalau ada orang mencintai uang, nah itu beda. Maka itu Yesus mengatakan, kamu tidak bisa melayani dua tuan. Kalau kamu melayani hanya satu saja sebenarnya. Ya, kalau kamu melayani dua tuan nggak bisa. Ya, satu kamu akan sayang, satu kamu tidak akan sayang. Kamu hanya bisa melayani satu saja, kan gitu. Nah, kamu mau melayani dunia ini atau melayani Tuhan kan begitu, ya. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Pada waktu kita jalan-jalan pergi ke PIK ya, itu ada mereka ada jual-jualan di instalasi gitu ya di apa di sana itu pameran itu waktu itu ya. Jadi kita jalan-jalan ketemu satu instalasi loh. Anak muda itu jaga di dalam itu banyak itu kepingan-kepingan kecil-kecil kayak souvenir itu gold. Kemudian aku lihat-lihat di goldnya itu ya. Gold itu ditulis tahu nggak apa? In gold, gold, in gold we trust. Gold, bukan God. Saya pikir, ini konsep dunia ini. In gold, we trust. Kami percaya kepada emas. Sekarang nilai emas tinggi sekali dari currency uang, semua apapun. Maka orang mengumpulkan emas. Simpan emas. Lebih bagus simpan emas daripada simpan rupiah. Karena rupiah turun kecil. Emas tetap naik terus. Nah, ini emas kan begitu ya. Nah, saudara lihat uangnya Amerika. Nah, uang Amerika itu apa? In God we trust. Nah, kenapa bedanya uang Amerika dengan uang-uang negara lain? Kan begitu ya. Ini tentu ada sejarahnya.
Kenapa? Karena Amerika itu dibangun oleh para pemimpin. Mereka adalah orang-orang Kristen yang cinta Alkitab, cinta Tuhan, cinta prinsip-prinsip Alkitab. Karena itulah para pemimpin Amerika yang mula-mula itu Washington DC, pemula itu dia itu memang orang Kristen yang baik, saudara-saudara ya. Oke, maka itu uangnya ditulis In God we trust. Kenapa? Karena mereka kan orang-orang yang tahu Alkitab. Mereka orang yang percaya. Makanya mereka hanya percaya kepada Tuhan lah. Itu yang paling indah. Nah, itulah yang paling kekal. Kalau you percaya kepada duit, ya itu nggak kekal. Walaupun ditulis di duit itu sendiri. Nah, sekarang masalahnya apa? Orang-orang suka dolar, suka currency-nya, tapi tidak suka katanya yang ada di currency itu in God we trust. Ya nggak apa-apa, terserah kalian yang mau percaya nggak. Kami yang penting percaya duitnya. Ambil uangnya saja. Kan begitu. Apa yang terjadi saudara kita lihat ya. Justru orang yang semakin mencintai uang ya. Makin hidupnya makin apa nama tuh bisa tambah jahat. Tambah jahat, tambah jahat. Benar apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Akar semua kejahatan adalah cinta uang. Maka orang memburu uang itu ya, banyak orang Kristen memburu uang, akhirnya hidupnya menderita juga, susah. Ya, berarti yes, saudara-saudara. Nah, sudah tahu nggak ya? Zaman sekarang kita lihat ya, banyak gereja-gereja besar. Saya coba lihat klik di itu Google di itu mencari ya. Gereja-gereja besar yang tarinya bagus, ya dibangun dengan iman yang bagus, doktrin yang bagus, menjadi besar sampai ke luar negeri dan sebagainya ya. Nah, saya ada catat di sini banyak sekali ya sebagai konferensi apa kita pelajaran aja. Ada namanya mega church ya, yang besar ya, yang collapse. Itu Gateway Church di Texas. Itu gerejanya mega luar biasa. Tapi karena apa? Karena masalah uang. Uang dan seksual turun. Kemudian ada lagi yang paling terkenal. Hillsong Church dari Australia. Itu dari awalnya gereja evangelical. Wah, dari 10 orang, 20 tambah-tambah lagi. Kemudian menjadi besar, bangun gereja besar di Australia. Terus cabangnya Amerika, cabang ke seluruh dunia. Hillsong Church. Tapi tahu apa terjadi nggak? Ini pendirinya, gembalanya, karena skandal uang dan skandal seksual turun. Mereka menarik orang akhirnya berubah-ubah. Pakai artis-artis, wow, yang penyanyi-penyanyi pakai seksi-seksi, nyanyi, wow, nyanyi di, wow, nyanyi. Akhirnya bisa orang menarik orang loh. Akhirnya turun klops juga. Banyak lagi gereja-gereja ya. City Harvest di Singapura, Komi terkenal. Juga skandalnya kenapa? Karena juga uang dan sebagainya. Adalah Kingdom of Jesus Christ from Philippines. Ya, pendirinya tuh Apollo Quiboloy. Itu gereja besar sekali. Dia bilang, I'm the son of God. Waduh, kaya raya. Luar biasa. Di Amerika juga banyak pendetanya yang kaya raya. Uang, 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 uang. Mereka kumpul, 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 kumpul uang. Nah, jadi jadi kita bisa ambil kesimpulan Tuhan memberkati mereka atau apa gitu loh. Kalau Tuhan memberkati mereka, kok mereka bisa jatuh ke dalam skandal dan sebagainya? Apa Tuhan juga suka? Kan nggak suka kan? Ini problem kita hadapi saudara-saudara ya. Nah, kenapa? Karena masalah bahaya daripada uang itu sendiri. Nah, Yesus mengatakan, makanya bahaya mencintai uang. Gitu loh. Bukan berarti saudara dan saya kita tidak boleh mencari uang ya. Enggak. Kita boleh mencari uang sebanyak-banyak. Boleh. Tidak ada masalah. Yang masalahnya kita tidak boleh berpaku hidup kita kepada uang itu. Nah itu yang jadi masalah.
Memang kalau sudah pegang uang tuh hati kita wah senang ya. Tapi kalau nggak punya uang kita pusing juga kan, gitu kan? Punya uang pusing, banyak uang, oh, memang happy. Tetapi kadang-kadang, oh uangku terlalu banyak ini mau simpan di mana nih? Nah, udah dia marah lama, oh nggak stres juga, nggak bisa tidur dia. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kita boleh mencari uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, Yesus mengingatkan orang Kristen, orang kita ya, sebagai pengikutnya ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu Matius 6:33. Nah, Yesus kata, yuk cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, ya kita semua bekerja kan, mencari uang nafkah kan? Yes. Nah, sebagai itu apa? Kita mencari apa? Kebenarannya. Kebenarannya apa? Yang ada di dalam kita. Kita belajar, kita pelajari, kita renungkan dan sebagainya. Bagaimana kita aplikasikan itu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke. Nah, sekarang begini. Ya, uang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, tadi kan kita bilang mamon. Ya, sekarang kita bilang uang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bisa nggak? Yes, bisa. Nah, kita ambil dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3, saudara baca keseluruhannya. Ini adalah satu pengajaran bagi kita semuanya kan. Nah, Amsal itu mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, yuk sebagai anak-anak muda, kita sebagai orang percaya, percaya utama dulu kepada Tuhan, ya kan? Dalam hidup kita bersandar kepada Tuhan. Itu ayat 5. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup kita, Anda berusaha dan sebagainya, buat bisnis dan sebagainya. Akuilah Tuhan dalam hidupmu. Supaya Tuhan itu harus dilibatkan kan begitu. Mohon pimpinan Tuhan, bolong hikmat Tuhan. Tuhan, aku mau begini, gimana Tuhan? Minta hikmat dari Tuhan. Itu ayat ayat yang ke-6 ya. Kemudian ayat yang 7, jangan menganggap dirimu bijak. Wah, saya sudah kaya, Pak. Saya tidak perlu Tuhan Yesus lagi, nggak perlu nasihat pendeta lagi. Saya lebih jago cari duit dan sebagainya kan? Ya memang betul. Tetapi jika Anda tidak, ya kan, ya kan, menganggap diri Anda hebat, nggak perlu Tuhan, itu urusan beda lagi nanti ayat yang 7 kan. Ya. Saya salut sama Menkui yang sekarang. Dia punya ilmu ekonomi luar biasa. Kaya raya karena ilmunya. Pintar cari uang. Gitu ya. Makanya dipakai oleh presiden ya. Ya, zaman SBY dipakai dia loh. Baru kita tahu. Kemudian zamannya Jokowi juga pakai dia loh. Hanya dia tidak diberikan jabatan yang strategis gitu ya. Tapi hanya minta ilmu-ilmu cara mengatasi ekonomi gimana gitu ya. Dan sekarang dipakai oleh Prabowo. Wah, baru kita kaget. Dia muncul. Oh, begini hal, begini, begini. Wah, semua orang kaget. Kita bisa melalui krisis ini. Kenapa? Karena kita sudah pelajari masa lalu kita. Kenapa? Oh, dia pintar jago. Dia juga kaya. Karena kepintarannya. Ya hanya dia nggak orang percaya aja, orang Kristen kan. Jadi begini, orang yang tidak percaya Yesus juga banyak yang jago-jago pintar cari uang. Yes, ya betul, nggak salah. Hanya sayang, mereka tidak ada dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu aja. Apa yang mereka kumpulkan nanti, semuanya akan berlalu. Semuanya akan dimakan lengat dan karat. Dan akan dicuri. Siapa yang mau ambil nanti? Antikris. Makanya saudara-saudara, semua yang kita simpan, semua yang kita kumpul nanti di bumi ini, termasuk hartanya orang-orang kaya, akan diambil oleh antikris. Jika you tidak mau mengikuti angka 6666. Maksud saya angka 66 itu tentu angka 66 itu kan masuk tribulasi ya. Nah, sekarang kan belum masuk. Nah, nanti uang mereka kalau mereka sudah rapture kan uangnya diambil mereka. Ya, uangnya diambil lah. Nah, karena itu
Uang yang harus ada sekarang itu harus menyadarkan orang kaya. Kalau kita baca di Yakobus ya, Yakobus ya betul ya. Ya harusnya dipakai untuk Tuhan kan, untuk pelayanan Tuhan ya. Karena itu di Amsal itu pasal 3 itu yang terakhir. Nah, mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ayat 9 dan 10. Ya, Amsal pasal 3 tadi. Betul nggak? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Puji Tuhan. Ya, kita harus apa yang kita miliki, uang kita miliki, kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kan? Di Amerika banyak orang-orang yang kaya ya, yang memakai dananya untuk pekerjaan Tuhan itu. Oh yes, makanya mereka di sana kan bisa bangun gereja besar dan juga apa itu mengirim missionaries. Kenapa? Mereka berani kasih persembahan. Ya, saya ketemu satu orang ya, waktu di Singapura itu. Saya nggak kenal dia, ya kenal teman saya. Saya baru tahu dia itu seorang yang bekerja di apa nama itu kayak di Indonesia itu Pertamina ya, minyak gitu ya. Kaya raya dia. Dia bilang, "Hey brother, come here. What you want take from this store? You just take it for you. I will pay for you." Dia bilang sama saya loh, ambil aja apa yang kamu mau di sini. Itu kan barangnya mahal-mahal waktu kita dibawa kita ke mall Sikiteng itu yang di Orchard Road itu. Waduh, barang-barangnya kalau kita beli sih bisa nggak mampu kita beli itu barang-barang yang mahal-mahal. Dia bilang, please you take from me. Saya say, no no no, thank you very much. Saya bilang nggak, saya nggak mau ambil kesempatan. Akhirnya dia beli satu parfum yang mahal untuk saya, parfum yang mahal. Oke, saudara. Tuh. Ya memang kita harus memakai harta kita. Oke. Nah, karena itulah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, Yesus mengatakan, jangan mengumpulkan hartamu di bumi ini, tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Lalu apa yang kita kumpulkan di harta di surga, saudara? Hal-hal rohani yang kita kumpulkan, yang kita investkan. Nanti satu hari saudara dan saya akan terima harta itu di dalam kerajaan apa? Kerajaan surga. Di mana surga itu? Kerajaan 1.000 tahun. Nah, setelah gereja diangkat, ya nah, dunia masuk dalam masa tribulasi, dikuasai antikris. Ya, orang Kristen yang not born again Christian kan nggak diangkat kan? Betul nggak? Dia punya harta banyak kan? Ya, dia punya harta banyak. Sekarang antikris, yo mau ikut sistem kami nggak? Pasang tanda anam-anam dan sembah patung. Patungnya bisa ngomong. Sekarang makin real ya. Robot manusia, patung itu bisa komunikasi loh. Yo, ini sih makin hari makin real ini, saudara-saudara. Ya kan? Nah, dia bilang, oke, nah, bagus. Kalau kamu sudah pasang, boleh dagang terus. Tapi ada yang pikir, ih, tidak mau. Tidak mau, potong kepala. Hartamu dirampas. Tapi masuk surga. Saudara. Oke. Nah, oleh sebab itulah saudara, Yesus mengingatkan kita di dalam ayat ini supaya kita kumpulkan harta di surga. Apa yang saudara bikin, buat di bumi ini, nanti semua akan dicatat. Akan mendapat pahala di dalam kursi penghakiman Kristus. Nanti kita akan mendapatkan reward kita. Ya, orang dunia hanya pikir dunia ini aja. Tapi saudara, pikirkanlah hal-hal rohani yang saudara akan terima di kursi penghakiman Kristus nanti. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Kiranya Tuhan memimpin langkah kita, menuntun kita, dan tentu akan memberkati kita semuanya ya dalam pekerjaan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.